Ketahuilah, di tanah Jawa yang agung ini tersimpan berbagai puncak ngelmu atau ilmu spiritual yang melampaui akal pikiran manusia biasa. Salah satu yang paling legendaris adalah sebuah ajian yang mampu menipu mata, mengelabui jiwa, bahkan mengubah wujud sang pengamal. Inilah ajian Pancajiwa, atau yang sering disebut sebagai ilmu malih rupa. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas kedahsyatan ajian ini, namun kita akan mengupas tuntas jalan terjal yang harus ditempuh untuk menguasainya. Sebuah jalan yang disebut Tapa Brata, 6 tingkatan penyucian diri, yang menjadi kunci dari segala ilmu tingkat tinggi para leluhur kita. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raja Mantra, tempat kita bersama-sama mengkaji warisan adiluhung nenek moyang. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus terhubung dalam satu tali paseduluran untuk melestarikan kearifan kuno. Para sedulurku yang budiman, ajian Pancajiwa bukanlah ilmu sembarangan. Ia adalah ilmu tentang penguasaan 5 esensi kehidupan. Kekuatannya terbagi menjadi 2 tahapan. Pada tahap awal, ajian ini bekerja seperti sihir ilusi yang sempurna. Siapapun yang menguasainya akan mampu membuat musuhnya merasa bahwa yang ia serang adalah dirinya. Padahal sebenarnya, musuh itu hanya sedang memukuli sebatang pohon pisang atau sebongkah batu. Orang yang terkena pengaruh ajian ini tidak akan pernah sadar bahwa ia sedang tertipu, sampai sang pemilik ajian berbaik hati melepaskan pengaruhnya. Sebuah ilmu pertahanan diri yang luar biasa, bukan? Namun itu barulah kulitnya. Puncak dari ajian Pancajiwa jauh lebih dahsyat. Di tahap akhir, sang pengamal ilmu ini benar-benar bisa mengubah wujudnya menjadi apapun yang ia kehendaki. Namun, bukan tanpa batasan. Perubahan wujud ini terikat pada 5 sifat atau 5 jiwa, yaitu berubah menjadi sosok manusia lain, menjadi hewan, menjadi tumbuhan, menjadi benda-benda mati, hingga menyatu dan menjadi elemen alam itu sendiri, seperti tanah, air, api, dan juga udara. Bayangkan betapa tingginya tingkat spiritual yang dibutuhkan untuk bisa menyatukan kesadaran diri dengan alam semesta. Hingga ke level tersebut, ini bukanlah trik sulap. Ini adalah pencapaian puncak dari olah batin dan penyatuan diri dengan Sang Pencipta. Lalu pertanyaannya, bagaimana para leluhur kita di masa lalu bisa mencapai tingkatan setinggi itu? Jawabannya terletak pada satu kata yang penuh makna: Tapa Brata. Untuk bisa menguasai ajian ini, atau ilmu-ilmu kanuragan tingkat tinggi lainnya, seseorang harus mampu menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Penaklukan diri ini dilakukan melalui 6 jenis laku tapa. 6 gerbang yang harus dilalui. Mari kita bedah satu persatu. Gerbang pertama, Tapaning Jasad. Tapa yang pertama dan paling dasar adalah Tapaning Jasad. Artinya adalah mengendalikan, bahkan menghentikan daya gerak tubuh atau kegiatan fisik yang tidak perlu. Ini bukan sekedar berdiam diri. Di dalam diamnya, batinnya bekerja. Di sini, seseorang harus melatih dirinya untuk tidak lagi merasa iri, tidak lagi menyimpan dengki, membuang jauh-jauh sakit hati, dan menghapuskan segala dendam kepada siapapun. Ia harus sampai pada satu titik kesadaran, di mana segala sesuatu yang terjadi, baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, harus bisa diterima dengan kesungguhan hati dan sikap yang ikhlas. Jasad atau raga ini hanyalah wadah, jangan sampai keinginan raga mengotori jiwa. Ini adalah fondasi dari segalanya. Gerbang kedua, Tapaning Hawa Nafsu. Setelah jasad mulai terkendali, tantangan berikutnya jauh lebih berat. Mengendalikan hawa nafsu, ini adalah tapa. Untuk menundukkan sifat angkara murka
yang bersemayam di dalam diri setiap insan. Api amarah, keserakahan, keinginan duniawi yang tak ada habisnya, semua itu harus dipadamkan. Pada tahap ini, seseorang harus senantiasa melatih dirinya untuk bersikap sabar, ikhlas dalam segala kondisi, menjadi pribadi yang murah hati. Ia harus mampu mengasah perasaannya menjadi lebih dalam, atau yang kita kenal dengan istilah tempo saliro dan welas asih. Ia menjadi pemaaf, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Dan yang terpenting, ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa semakin kokoh. Di sini, ia mulai bisa merasakan ketenangan sejati yang disebut hening. Jiwanya tidak lagi diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Namun, tenang bukan berarti lengah. Ia juga harus selalu berada dalam kewaspadaan batin, atau yang disebut hening. Tenang, namun awas. Gerbang ketiga, tapaning budi. Jasad sudah tenang. Hawa nafsu sudah tertunduh. Kini saatnya memurnikan akal dan pikiran. Inilah yang disebut tapaning budi. Sikap ini berarti secara sadar dan terus-menerus mengingkari dan menolak setiap perbuatan yang hina, yang tercela, dan segala hal yang bersifat tidak jujur atau kemunafikan. Di tahap ini akhlak menjadi panglima. Seseorang harus sudah berbudi pekerti yang luhur. Sopan santun bukan lagi paksaan, tapi sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak suka pamer atau pamrih saat menolong, dan seluruh hidupnya selalu berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Tanpa memandang bulu, pikirannya bersih, kata-katanya tertata, perbuatannya mulia. Gerbang keempat, tapening suksma. Inilah tingkatan yang mulai memasuki ranah jiwa yang lebih dalam. Tapening suksma berarti memenangkan jiwanya. Jika sebelumnya ia belajar memberi, maka di tahapan ini, kedermawanannya diperluas hingga ke level spiritual. Pemberian sesuatu kepada siapapun, baik itu materi, ilmu, ataupun tenaga, harus didasari oleh keikhlasan hati yang paling murni. Seakan-akan setiap pemberian itu adalah persembahan suci kepada Gusti Allah, sehingga tidak ada lagi rasa kehilangan atau mengharap imbalan. Ia tidak akan pernah lagi menyinggung perasaan orang lain dengan sengaja, karena jiwanya sudah terlalu peka untuk menyakiti jiwa yang lain. Jiwanya telah menang dari ego dan rasa memiliki. Gerbang kelima, tapaning kahyo. Setelah jiwa dimenangkan, maka cahaya batin akan mulai terpancar. Inilah tapaning cahyo. Cahyo adalah cahaya. Sikap ini berarti seseorang itu telah mencapai kondisi eling lan waspodo, selalu ingat kepada Sang Pencipta, dan selalu waspada terhadap godaan dunia. Di sini, ia sudah terlepas dari segala sifat yang tidak jelas dan saru, atau perbuatan yang tidak sopan dan tercela. Seluruh kegiatannya, dari bangun tidur hingga tidur kembali, selalu ditujukan untuk kebahagiaan dan keselamatan umum. Untuk Rahayuning Bawana, ia sudah jauh dari urusan materi duniawi dan ego pribadi. Yang ada hanyalah pengabdian. Gerbang keenam, gerbang terakhir, tapaning gesang. Gesang artinya adalah hidup. Tapaning gesang adalah laku tapa dari kehidupan itu sendiri. Sikap ini berarti selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan kehati-hatian tertinggi untuk bisa menuju pada kesempurnaan hidup atau kasampurnaning urip. Tahapan ini hanya bisa dicapai ketika seseorang sudah benar-benar melalui dan menguasai kelima jenis laku tapa sebelumnya. Disinilah puncak segalanya, ketaatan tanpa syarat kepada Yang Agung atau Tuhan Yang Maha Esa menjadi satu-satunya tujuan. Karena ia sadar sepenuhnya bahwa hanya dari Tuhanlah kebenaran yang mutlak itu berasal. Setelah seseorang memahami dan menjalankan keenam tapa brata ini dalam kesehariannya, barulah ia bisa dikatakan siap untuk menjalankan laku tirakat yang sesungguhnya. Dan laku tirakat para leluhur kita itu bukanlah hal yang mudah sedulurku. Kebiasaan mereka untuk menempa diri sangatlah berat. Mereka biasa melakukan puasa mutih
yaitu hanya makan nasi putih dan air putih. Ada ngerowot, hanya makan sayuran dan umbi-umbian tanpa rasa. Ada ngebleng, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama berhari-hari. Hingga yang paling berat seperti Pati Geni, di mana ia berdiam di dalam ruangan gelap gulita, tanpa cahaya sedikit pun, tidak makan dari yang dimasak api, dan tidak tidur. Mereka juga melakukan semedi atau meditasi di tempat-tempat sunyi, menyepi dari keramaian. Bahkan ada laku unik yang disebut Tapanggram, di mana ia tetap tenang dan bermeditasi di tengah hiruk-pikuk pasar atau keramaian, menyembunyikan jati diri spiritualnya, dan bentuk tapa berata fisiknya pun luar biasa. Ada yang melakukan tapa ngadek, berdiri tanpa bergerak di satu tempat selama berhari-hari. Ada tapa ngalong, menggantung diri terbalik di atas pohon seperti kalong. Ada tapa ngidang, hidup di hutan dan berperilaku seperti kijang. Ada tapa kumkum, berendam di pertemuan dua sungai di tengah malam. Hingga yang paling ekstrim, tapa pendem, yaitu dikubur hidup-hidup di dalam tanah untuk waktu yang lama. Semua laku ini dilakukan bukan untuk mencari kesaktian semata. Semua laku berat itu dilakukan untuk satu tujuan, mencapai kesempurnaan diri. Dan dari pribadi yang telah sempurna inilah, dari jiwa yang telah bersih inilah, barulah ilmu-ilmu agung seperti ajian panca jiwa bisa dikuasai. Bukan sebagai alat untuk pamer kekuatan, tetapi sebagai bukti penyatuan dirinya dengan kebesaran alam semesta dan Sang Pencipta. Inilah makna sejati dari tapa berata yang diajarkan para leluhur. Sebuah jalan penempaan diri yang luar biasa, yang menjadikan manusia Jawa di masa lalu begitu luhur budinya dan begitu tinggi ilmunya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan rasa hormat kita kepada kearifan para pendahulu kita. Ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri yang telah ditaklukkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika ada pertanyaan atau mungkin Anda memiliki pengetahuan lain yang ingin dibagikan, tulislah di kolom komentar dengan sopan dan bijaksana. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.